Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi hari ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam sejarah peminatan untuk kelas 11 ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai paham-paham besar dunia dan pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, sebelum kita masuk ke pergerakan nasionalisme yang ada di Asia dan Afrika, terlebih dahulu kita bahas tentang paham-paham besar apa saja sih yang ada di dunia. Oke, ini ya langsung kita masuk ke slide berikutnya, paham-paham besar di dunia. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa paham-paham besar yang berkembang gitu ya di dunia. Ini juga masih berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada di peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa dan juga revolusi-revolusi besar yang terjadi di dunia. Nah, dua peristiwa ini saling berkaitan, di mana peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa, ada Renaissance gitu ya, ada Aufklärung atau abad pencerahan, ini ternyata memunculkan tokoh-tokoh pemikir gitu ya, yang memiliki pemikiran tentang kebebasan hak individu. Ini yang memunculkan nanti berkembangnya paham-paham baru yang berkembang tidak hanya di Eropa tapi juga di Asia Afrika termasuk Indonesia. Oke, kita langsung saja ke paham besar yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang liberalisme gitu ya. Nah, jadi kalau Ananda melihat istilah atau kata-kata yang akhirannya ada memenya gitu ya, ada isme. Nah, ini biasanya berkaitan erat dengan ideologi atau suatu paham, kurang lebih seperti itu. Nah, liberalisme ini berasal dari kata liberal dan isme ya. Liberal itu biasanya diartikan juga sebagai kebebasan gitu. Nah, di sini Ananda bisa lihat ada tokohnya ya, salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang paham liberalisme itu adalah J.J. Rouse. Nah, kalau masih ingat J.J. Rouse, Montesquieu ini merupakan tokoh-tokoh dari masa abad pencerahan atau Aufklärung, kurang lebih seperti itu ya. Jadi liberalisme itu maksudnya apa? Liberalisme ini maksudnya dia memandang kebebasan dan kesamaan hak ini adalah nilai politik yang paling utama, kurang lebih seperti itu ya. Jadi liberalisme ini dia lebih menekankan kepada kebebasan individu, kurang lebih seperti itu. Oke, liberalisme ini pertama kali muncul di mana? Sebenarnya liberalisme ini sudah muncul sejak masa Renaissance ya, abad ke-14 itu sebenarnya sudah muncul nih tentang liberalisme. Tapi benar-benar baru berkembang itu ketika masa revolusi Perancis sekitar abad ke-18 sampai 19 gitu ya. Jadi liberalisme ini mulai mendapat perhatian khusus di masa revolusi Amerika juga, termasuk juga revolusi Perancis. Seperti yang sudah kita pelajari di revolusi Perancis, di mana liberalisme atau kebebasan ini merupakan salah satu semboyan atau semangat yang diperjuangkan dalam revolusi Perancis. Sebagian dari tiga semboyannya yaitu liberté, persamaan, kemudian égalité atau kesetaraan, dan yang terakhir ada fraternité atau persaudaraan. Ini adalah nilai-nilai yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh Perancis gitu ya, tentang liberalisme. Di sini Ananda bisa lihat ilustrasinya. Di situ ada ilustrasi mengenai revolusi Prancis ya, yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu. Sampai sekarang juga masih dipertahankan gitu ya. Ada salah satu kasusnya kita ambil dari kasus karikatur Nabi Muhammad yang pernah diterbitkan sama salah satu majalah satir Perancis ya, namanya kalau ibu nggak salah majalah Charlie Hebdo, yang membuat karikatur Nabi Muhammad, kurang lebih seperti itu. Nah, Presiden Emmanuel Macron dari Perancis ini banyak sekali mendapat kecaman gitu ya, tentangan dari dunia-dunia Islam gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan Macron? Dia mengatakan bahwa itu bagian dari semangat revolusinya gitu ya. Jadi Macron tidak bisa melakukan apa-apa karena kebebasan berpendapat di Perancis itu sudah dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari sini bisa kita pelajari bahwa ternyata liberalisme yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik gitu ya. Karena kasus Charlie Hebdo yang berada di Perancis ini akhirnya malah menjurus ke aksi kekerasan yang terjadi di Perancis. Bahkan beberapa negara-negara muslim itu melakukan boikot terhadap beberapa produk Perancis. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai suatu contoh kebebasan yang kebablasan, kurang lebih seperti itu ya. Bebas itu boleh, liberalisme itu bagus gitu ya, tapi kita juga harus menerapkan kebebasan dengan menjunjung tinggi toleransi dan juga harus saling menghargai, terutama hal-hal yang sangat sensitif seperti kepercayaan, agama, etnis gitu ya, kebudayaan bangsa dan lain sebagainya. Kita harus bisa menempatkan diri mana yang boleh bebas dan mana yang tidak, kurang lebih seperti itu.
Oke, kita lanjut ke paham berikutnya. Paham berikutnya adalah sosialisme dan komunisme. Ini juga sudah kita pelajari di materi revolusi Rusia ya. Jadi revolusi Rusia itu erat kaitannya dengan lahirnya ideologi baru, yaitu sosialisme dan komunisme. Nah, sosialisme dan komunisme ini dia lebih menekankan kepada sama rata sama rasa. Itu sepertinya semboyannya ya, sama rata sama rasa. Ini terakhir dari salah satu karyanya Karl Marx gitu ya, yang berjudul The Contract Social. Dalam bukunya Karl Marx mengatakan bahwa ternyata paham kapitalisme yang berkembang di Eropa pasca revolusi industri gitu ya, itu ternyata membuat kesenjangan sosial di dalam masyarakat itu sangat jauh berbeda antara orang kaya dengan orang miskin gitu ya, antara pemilik modal dengan dengan buruh gitu ya yang bekerja di pabrik-pabrik, itu kesenjangannya sangat jauh sekali. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, makanya sosialisme dan komunisme itu muncul sebagai reaksi terhadap paham kapitalisme gitu ya, dimana perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain itu terlihat sangat mencolok. Makanya paham ini kemudian muncul. Jadi inti dari paham sosialisme dan komunisme itu adalah menghapuskan kelas-kelas dalam sosial gitu ya. Jadi nggak ada nih golongan atas, golongan kaya, golongan miskin, sederhana, itu tidak ada ya. Bisa kita lihat salah satu contohnya adalah di negara yang menganut paham komunisme, itu ada Korea Utara ya. Kalau kita lihat Korea Utara, orang-orangnya sepertinya nggak ada perbedaannya ya. Cara jalannya hampir sama, berpakaiannya, bahkan pemimpinnya, potongan rambutnya juga hampir sama. Nah, ini yang dinamakan dengan konsep komunisme dan sosialisme. Jadi semuanya sama, sama rata, sama rasa, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini adalah salah satu tokoh pemikir. Ini adalah Karl Marx ya, di mana konsepnya, gagasannya tentang Marxisme ini kemudian diaplikasikan oleh Vladimir Lenin, salah satu pemimpin dalam revolusi Rusia atau Uni Soviet ya. Lenin adalah orang yang mengaplikasikan pemikirannya Karl Marx, teorinya Karl Marx itu dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam bidang politik dan ekonomi, yang mana kita kenal sampai sekarang itu adalah paham komunisme ya. Dimana paham komunisme itu nggak cuma berkembang di Rusia saja, tapi juga menyebar ke negara-negara lain. Ada Cina juga, Korea Utara, tadi sebagai contoh. Kemudian di Asia Tenggara itu ada Vietnam. Nih, Asia Tenggara satu-satunya negara di Vietnam ya. Vietnam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mempertahankan paham komunisnya setelah Perang Dingin, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata paham komunisme itu juga sampai ke Indonesia, dibawa oleh orang Belanda yang bernama Henk Sneevliet gitu ya. Jadi Henk Sneevliet ini orang Belanda yang kemudian memperkenalkan paham komunisme masuk ke Indonesia. Kemudian disusupi dalam organisasi pergerakan di Indonesia ada Sarekat Islam gitu ya. Sarekat Islam ini kemudian pecah menjadi dua. Ada Sarekat Islam Putih, pimpinannya Hos Cokroaminoto, dan ada Sarekat Islam Merah, pimpinannya ada Alimin, ada Darsono. Ini tokoh-tokoh yang dianggap radikal biasanya seperti itu ya. Dimana nanti Sarekat Islam Merah ini menjadi cikal bakal berdirinya Partai Komunis Indonesia tahun 1924. Oke, ini adalah sosok Vladimir Lenin ya, salah satu pemimpin di Rusia masa revolusi Rusia juga, yang mengubah Rusia dari negara dengan konsep kerajaan atau monarki berubah menjadi negara sosialis gitu ya, biarpun sekarang sudah kembali lagi bentuknya menjadi Rusia tahun 1991 atau 92 ya. Oke, kita lanjut ke paham atau ideologi berikutnya. Berikutnya ada pan-islamisme. Nah, pan-islamisme di sini ada tokohnya adalah Jamaluddin Al-Afghani ya. Intinya adalah paham pan-islamisme ini berkeinginan untuk menyatukan umat Islam. Ini dilatar belakangi oleh beberapa kemunduran yang terjadi di negara-negara Islam, kurang lebih seperti itu ya. Salah satunya Mesir. Ini terjadi ketika Jamaluddin Al-Afghani pergi ke Mesir, terus melihat Mesir yang mengalami kemunduran luar biasa. Padahal kalau kita lihat secara geografis, Mesir itu luar biasa ya, letaknya strategis, ada terusan Suez juga, kemudian peradaban di masa lalunya beribu-ribu tahun gitu ya. Indonesia belum ada, tapi Mesir sudah punya peradabannya yang luar biasa. Ada peradaban lembah Sungai Nil gitu ya,
beribu-ribu tahun lalu sudah bisa membuat piramida yang sebesar seperti sekarang dan sampai sekarang masih menjadi teka-teki gitu ya. Bagaimana zaman dulu teknologi belum semaju sekarang, tapi peradaban Mesir sudah bisa membuat bangunan semegah piramida, sphinx dan lain sebagainya. Ini menjadi kekhawatiran dan menjadi perhatian khusus Jamaluddin Al-Afghani. Kok bisa nih peradaban Islam yang luar biasa besar zaman dulu gitu ya, ada dinasti Ottoman juga yang berhasil menaklukkan Konstantinopel tahun 1453, tapi kok bisa nih di abad ke-20 negara-negara Islam ini justru mengalami kemunduran seperti itu. Nah, jadi intinya ajaran Jamaluddin Al-Afghani ini meminta gitu ya, menyerukan kepada negara-negara muslim, kepada rakyat-rakyat yang atau negara-negara yang beragama muslim gitu ya, untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan hadis gitu ya. Ini menjadi pegangan dalam menghadapi kemerosotan dan juga menghadapi bangsa-bangsa barat yang mulai mengintervensi negara-negara muslim, termasuk Mesir gitu ya. Jadi Mesir waktu itu berada di bawah kekuasaannya Inggris. Turki juga mengalami kemunduran pasca terlibat dalam Perang Dunia I. Jadi ini adalah keinginannya Jamaluddin Al-Afghani supaya masyarakat Islam bisa bersatu, bisa mengembalikan kejayaannya di masa lalu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ilustrasinya ya. Mesir yang sangat maju dulu peradabannya, letaknya juga strategis, ada terusan Suez dan sumber daya alamnya dikatakan sangat subur gitu ya, mengalami kemunduran terutama ketika diintervensi oleh Inggris, atau masalah politik ekonominya nih dicampuri sama Inggris, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ternyata pan-islamisme itu juga masuk ke Indonesia melalui Partai Sarekat Islam juga ya, tadi bentukannya Hos Cokro Aminoto. Ternyata pan-islamisme itu nggak cuma berkembang di negara-negara Timur Tengah saja gitu ya, tapi juga sampai ke Indonesia. Dan pan-islamisme itu merupakan paham yang sangat penting juga bagi negara-negara di Asia Afrika, terutama dalam memperoleh kemerdekaannya gitu ya. Jadi pan-islamisme itu banyak memberikan inspirasi bagi negara-negara seperti Turki, Mesir untuk melakukan perbaikan dan lepas dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat terhadap negara-negara muslim. Oke, kita lanjut ke paham berikutnya, ada nasionalisme. Ini sepertinya Ananda sudah tidak asing lagi ya dengan paham nasionalisme, atau singkatnya bisa disebut sebagai paham kebangsaan, cinta tanah air, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nasionalisme di sini Ananda bisa lihat definisinya, intinya adalah cinta terhadap tanah air, kurang lebih seperti itu ya, karena adanya rasa persamaan, senasib, sepenanggungan. Biasanya nasionalisme erat kaitannya dengan istilah itu ya, rasa senasib dan rasa sepenanggungan. Nah, ternyata nasionalisme itu bisa diartikan atau bisa dilihat dari dua sudut pandang, bisa dilihat dari dua perspektif ya. Yang pertama, nasionalisme jika diartikan dalam sudut yang sempit gitu ya, ternyata nasionalisme ini kalau dipandang dari sudut yang sempit ini bisa membawa ke arah yang negatif, bisa menimbulkan yang namanya chauvinism atau chauvinisme gitu ya. Jadi chauvinisme itu adalah paham yang meninggikan bangsanya gitu ya, meninggikan etnisnya, tapi merendahkan bangsa lain. Nah, ini nggak boleh ya. Ini contohnya bisa kita lihat di masa awal-awal Perang Dunia Kedua. Kenapa Perang Dunia bisa terjadi? Ini karena munculnya paham chauvinisme ya. Ini terjadi, bisa kita kasih lihat contohnya masa Benito Mussolini. Jadi Benito Mussolini itu asalnya dari Italia ya. Asalnya dari Italia, dia nasionalismenya terlalu berlebihan, menganggap bangsanya paling tinggi tapi merendahkan bangsa lain. Ini memicu munculnya Perang Dunia Kedua gitu ya. Sama seperti Adolf Hitler. Dia memandang rasnya itu lebih berkuasa, rasnya lebih tinggi daripada ras lain gitu ya. Ini juga memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Termasuk di Jepang juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Hirohito. Oke, jadi sebenarnya nasionalisme yang bagus itu seperti apa? Nasionalisme yang dipandang secara luas, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita boleh mencintai bangsa kita sendiri, boleh meninggikan bangsa kita sendiri, tapi tanpa menjatuhkan, tanpa menganggap rendah bangsa-bangsa lain gitu ya. Oke, ini nasionalisme. Kemudian kita lanjut
ke paham berikutnya. Ini sebenarnya lebih ke sistem pemerintahan ya, bukan ke paham, yaitu demokrasi. Demokrasi ini juga merupakan suatu sistem pemerintahan atau paham yang muncul subur pasca peristiwa-peristiwa penting di Eropa, pasca terjadinya revolusi-revolusi besar yang terjadi di dunia gitu ya. Kenapa? Karena sebelum terjadinya revolusi-revolusi besar, peristiwa penting di Eropa, umumnya negara-negara barat itu menganutnya sistem monarki atau kerajaan, di mana di sistem monarki ini hak-hak individu itu terabaikan. Jadi kita kalau misalnya rakyat biasa gitu ya, suara kita itu tidak didengarkan. Karena balik lagi di negara-negara monarki, semua kekuasaan tertinggi, keputusan tertinggi itu berada di tangan raja dan ratu. Dan pemimpinnya itu dilihat gitu ya, atau diwariskan secara turun-temurun. Jadi kita nggak tahu dia kompeten tidak mengurus suatu pemerintahan, membangun suatu negara gitu ya. Yang penting kekuasaannya diturunkan secara terus-menerus gitu ya, diwariskan secara turun-temurun, kurang lebih seperti itu. Makanya kemudian muncul konsep demokrasi. Nah, demokrasi itu apa sih? Kalau secara bahasa, demokrasi itu terdiri dari dua kata ya, demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi bisa kita artikan pemerintahan yang berada di tangan rakyat. Dan sebenarnya demokrasi ini bukan suatu paham yang baru, sudah diterapkan di masa peradaban Yunani kuno gitu ya, beribu-ribu tahun yang lalu sebelum Masehi, kurang lebih seperti itu ya. Ada tokohnya yang terkenal, Bapak Demokrasi Athena, salah satu polis di peradaban Yunani kuno, yaitu Cleisthenes gitu ya. Tapi demokrasi yang diterapkan di Athena itu berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang semuanya bebas gitu ya, bisa menentukan siapa presiden, siapa DPR, MPR gitu ya. Demokrasi di masa Yunani kuno itu terbatas hanya untuk kaum laki-laki saja. Jadi demokrasi di Yunani itu terbatas ya, perempuan nggak boleh, anak-anak yang masih di bawah umur itu juga nggak boleh. Yang bisa mengakses demokrasi itu hanya laki-laki dewasa di masa peradaban Yunani kuno ya, di salah satu polisnya yaitu Athena. Baru kemudian demokrasi itu mengalami perubahan perspektif, mengalami perubahan pandangan gitu ya. Ini di masa setelah revolusi Amerika, ada tokohnya yang bernama Abraham Lincoln. Nah, Abraham Lincoln ini juga pernah menjabat sebagai salah satu presiden Amerika Serikat ya. Beliau yang kemudian mengubah perspektif orang-orang bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, Abraham Lincoln juga dikenal sebagai peletak dasar nilai-nilai demokrasi, dan juga disebut sebagai bapak demokrasi sepanjang masa gitu, karena perannya ya memperbaiki perspektif orang-orang, paradigma orang-orang terhadap paham demokrasi yang seharusnya itu seperti apa sih, kurang lebih seperti itu ya. Dan paham demokrasi itu juga pada perkembangannya banyak sekali dianut oleh negara-negara di Eropa yang tadinya banyak sekali menganut monarki gitu ya, akhirnya juga menganut sistem demokrasi. Seperti salah satu contohnya kita bisa ambil Inggris ya. Inggris biarpun dia sampai sekarang mempertahankan bentuk monarkinya atau kerajaannya, tapi sekarang sudah diatur dengan undang-undang. Nah, ini disebut sebagai monarki konstitusional gitu ya. Jadi ada undang-undangnya. Dan yang mengatur pemerintahan siapa? Yaitu Perdana Menteri atau PM gitu ya. Nah, ratu dan raja dia hanya sebagai lambang kedaulatan negara, tidak punya hak dalam mengambil keputusan gitu ya, karena keputusan pemerintahan, negara, politik dan lain sebagainya itu berada di tangan rakyat. Nah, demokrasi itu juga macamnya dia berbeda-beda. Indonesia juga punya demokrasinya sendiri ya, sesuai dengan identitas bangsa kita, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, ini ideologi yang dianggap kayaknya itu paling bagus ya, karena kalau kita lihat dari silanya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum kita mengatur kehidupan dengan sesama manusia, sebelum kita mengatur kehidupan bernegara gitu ya, kita harus punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Baru kemudian mengatur hubungan dengan sesama manusia, bernegara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi demokrasi itu juga banyak jenisnya. Di Indonesia ada demokrasi Pancasila, di Inggris ada monarki konstitusional gitu ya, dicampur kurang lebih seperti itu. Atau biasanya disebut juga dengan demokrasi liberal. Ini banyak dianut sama negara-negara di Eropa, terus juga Jepang gitu ya, yang ada perdana menterinya itu pasti menganut sistem demokrasi liberal.
Oke, ini sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini ya, sistem demokrasi, sekaligus menjadi paham yang terakhir yang akan kita bahas. Sedikit kesimpulan mungkin, setiap ideologi itu kalau kita baca sekilas gitu ya, pengertiannya semuanya sebenarnya bagus gitu ya. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kembali lagi, kalau pelaksanaannya atau praktiknya tidak sesuai dengan prinsip dari ideologi itu, maka hasilnya akan berbeda. Mau ideologinya sebagus apapun gitu ya, tapi kalau praktiknya tidak sesuai, pasti tidak akan ada hasilnya. Seperti tadi contohnya nasionalisme yang terlalu berlebihan, ternyata juga nggak baik gitu ya, malah memicu perang dunia kedua. Liberalisme yang terlalu berlebihan juga ternyata nggak baik. Ini terjadi di Perancis gitu ya, Perancis mendapat kecaman, bahkan produknya diboikot sama negara-negara lain. Nah, jadi balik lagi, ideologi yang baik itu juga harus disertai dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip ideologi itu sendiri. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini mengenai paham-paham besar dunia. Ibu tutup, kalau ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.